Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat bukti. Alat bukti di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam proses peradilan untuk membuktikan kebenaran dan juga ketidakbenaran dalam suatu fakta ataupun peristiwa, yang mana alat bukti di sini diperlukan untuk memberikan kejelasan dan juga kepastian hukum, sehingga hakim ataupun pihak yang berwenang itu dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang objektif. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa jenis alat bukti yang diakui. Salah satu di antaranya yaitu keterangan saksi, yang mana keterangan saksi itu sebagai alat bukti ialah semua hal ataupun apa yang saksi nyatakan di dalam sidang pengadilan, sebagaimana dalam pasal 185 KUHP. Dalam sidang pengadilan, saksi itu bisa secara bebas menguraikan fakta-fakta yang diketahui tanpa adanya tekanan dan intimidasi. Akan tetapi keterangan seorang saksi itu tidak cukup untuk membuktikan bahwasanya terdakwa itu bersalah ataupun terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga minimal mesti ada 2 orang saksi. Yang kedua yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli di sini ialah apa yang seorang ahli nyatakan itu di sidang pengadilan. Dalam pasal 186 perkembangan ilmu dan teknologi, terlebih lagi teknologi informasi, itu berdampak pada kualitas modus kejahatan, sehingga memerlukan metode pembuktian yang bebas pengetahuan dan keahliannya. Yang ketiga yaitu alat bukti berupa surat. Surat dimaksud di sini yaitu harus dibuat sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah jabatan berupa A. berita acara ataupun surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. B. Surat yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu. C. Surat keterangan seorang ahli yang memang di dalamnya memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal tertentu yang memang dimintakan secara resmi kepadanya. Yang keempat yaitu petunjuk. Petunjuk ini menjadi suatu hal yang diakui sebagai alat bukti, karena petunjuk ini juga merupakan salah satu alat bukti, yaitu perbuatan ataupun kejadian ataupun keadaan yang karena persesuaiannya itu menandakan bahwasanya telah terjadi sesuatu tindak pidana dan juga siapa pelakunya. Petunjuk ini juga hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan juga surat, bahkan dari keterangan terdakwa. Yang kelima, keterangan terdakwa. Yang dimaksud di sini dengan yang dinamakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan, semua hal yang terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ia itu diketahui sendiri ataupun alami sendiri. Keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu membuktikan bahwasanya bukti sidang itu, asalkan keterangan itu digunakan ataupun didukung oleh suatu alat bukti yang memang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakannya. Keterangan terdakwa hanya itu dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, karena keterangan terdakwa itu tidak cukup untuk membuktikan bahwasanya ia bersalah melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti lainnya. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 189 KUHP, inti dari ketentuan ini adalah keterangan terdakwa itu utamanya dinyatakan di sidang pengadilan, sedangkan keterangan di luar sidang hanya dianggap sebagai tambahan jika memang itu diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang barang bukti. Sebelum melanjutkan, perkenalkan, nama saya Alif Daud. Baik, saya akan membacakan hasil dari yang saya pelajari. Barang bukti adalah suatu benda atau objek yang berkaitan dengan suatu tindak pidana atau kasus tertentu untuk digunakan oleh peradilan supaya bisa membuktikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Barang bukti berfungsi sebagai alat pembuktian fisik supaya bisa membantu penyidik, penuntut, hakim dalam menelusuri fakta serta meyakinkan hakim tentang perbuatan yang didakwakan. Barang bukti dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, barang bergerak. Barang bergerak itu sendiri adalah barang bukti yang dapat dipindahkan atau diangkat tanpa merusak bentuk atau fungsi aslinya. Contohnya barang bergerak. Contohnya seperti pisau, pistol, sajam, uang, dan lain sebagainya. Barang bergerak ini sering digunakan untuk menunjukkan keterkaitan langsung dengan pelaku atau peristiwa kejahatan. Yang kedua, barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak adalah benda yang secara fisik tidak dapat dipindahkan tanpa merusak bentuk atau nilai aslinya. Biasanya barang tidak bergerak ini adalah berupa properti atau aset yang terkait dengan suatu tindak pidana. Contohnya seperti gedung atau bangunan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti menyimpan barang ilegal atau lahan atau tanah yang diperoleh untuk melakukan tindak kejahatan pidana di dalam tempat tersebut. Dalam kasus pidana, barang tidak bergerak ini dapat disita atau dibekukan sementara untuk membantu proses pembuktian keputusan peradilan. Yang ketiga itu barang digital. Barang digital adalah bukti elektronik atau digital yang menyimpan informasi yang terkait dengan tindak pidana. Barang bukti digital bisa berupa file, data, dokumen, atau informasi yang ada di perangkat digital atau platform internet. Salah satu contoh rekaman percakapan, misalnya rekaman telepon atau chat, terus voice, WhatsApp, pesan dan lain sebagainya dari media sosial atau sosial media. Contohnya lagi seperti data transaksi, informasi transaksi keuangan yang menunjukkan aliran dana meninggalkan. Yang ketiga, file digital atau email. File digital atau email itu berbentuk dokumen, foto, atau email yang berhubungan dengan tindak pidana. Yang terakhir itu log aktivitas atau metadata, informasi aktivitas online seperti log masuk, pencatatan IP atau data jejak digital lainnya. Barang digital sering digunakan sebagai bukti dalam konteks kejahatan cyber seperti penipuan online, peretasan atau pengiriman data. Bukti digital ini harus dijaga agar tidak mengalami perubahan atau penghapusan dan biasanya melibatkan ahli forensik digital untuk pengambilan dan analisis bukti. Dan pembahasan yang terakhir ialah tentang teori-teori dalam pembuktian. Terdapat 4 teori mengenai sistem pembuktian. Yang pertama yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Pada sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim. Jadi, bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Sekalipun alat bukti sudah ada, kalau hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Ataupun sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, dalam memutuskan perkara pada teori ini, hakim menjadi subjektif sekali. Teori yang kedua yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Sistem ini masih mengutamakan penilaian. Keyakinan hakim menjadi dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi, keyakinan hakim di sini harus disertai pertimbangan
dan logis yang dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti karena memang tidak disyaratkan. Akan tetapi pada sistem pembuktian ini harus disertai perkataan atau alasan-alasan yang logis, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak berdasarkan keyakinan hakim tanpa batas. Teori yang ketiga adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Teori ini dikategorikan berhadapan-hadapan dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Karena teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa itu didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Artinya, sekalipun hakim yakin atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, namun jika dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung dengan adanya alat-alat bukti yang sah, maka terdakwa harus dibebaskan. Artinya, hakim tidak boleh menghukumnya. Kelebihan dari teori ini adalah hakim akan berusaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi hati nuraninya, sehingga hakim akan benar-benar objektif dalam mengambil keputusan karena sudah didasarkan kepada adanya alat-alat bukti yang sah. Kekurangannya adalah tidak memberikan keyakinan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sedangkan teori yang terakhir adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Dalam teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari alat-alat bukti tersebut. Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.